Teori belajar humanistik Carl Roger. Carl Roger lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 di sebuah keluarga Protestan yang fundamentalis. Roger merupakan tokoh humanistis dalam teori-teori belajar dari psikolog humanistis dan seorang psikolog humanistis yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek pendidikan. Carl Roger menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua ciri belajar. Belajar yang bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Menurut Roger, peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar, membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar, menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa, dan menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan siswa seutuhnya. Gagasan Rogers mengenai prinsip belajar meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan perubahan. Selanjutnya, aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar. Yang ketiga, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis. Yang keempat, bebas mengemukakan pendapat. Dan yang kelima, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Yang terakhir, bagian D, ciri-ciri guru yang baik dan kurang baik menurut humanistik. Guru yang baik menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, demokratis, ruang kelas lebih terbuka, dan mampu menyesuaikan perubahan yang ada. Sedangkan guru yang tidak efisien atau kurang baik adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, tidak sabar, suka melukai perasaan siswa dengan komentar yang menyakitkan, dan kurang peka terhadap perubahan yang ada.